Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 dari kelas D akan mempresentasikan laporan praktikum teknologi basis data modul 4, yaitu database link dengan heterogeneous service. Perkenalkan, saya Aulia Adlaini Haidir dengan NIM 210211060050. Di sini percobaan 1, yang pertama itu kita menjalankan MySQL pada XAMPP control panel. Kemudian kita klik start pada MySQL. Kemudian kita akses MariaDB pada command prompt. Setelah itu buat database sederhana pada MariaDB dengan nama tbdlab. Kemudian di sini berhasil menambahkan database tbdlab. Kemudian setelah itu kita ketikkan perintah use tbdlab agar bisa menggunakan database tbdlab. Setelah itu kita membuat tabel inventaris, ID barang, nama, serta jumlah. Ini telah berhasil dibuat. Kemudian ini adalah tampilan dari tabel inventaris. Pada percobaan nomor 1 ini tidak ada error. Kemudian hasil akhir yang didapatkan yaitu adalah tampilan pada tabel inventaris. Kemudian nomor percobaan 2 yaitu yang pertama kita menginput data dummy atau memasukkan data sementara pada tabel inventaris. Kemudian kita memunculkan data dummy pada tabel inventaris. Ini adalah tampilannya. Pada percobaan nomor 2 ini tidak ada error. Kemudian percobaan nomor 3, langkah pertama yaitu pada halaman awal klik next. Kemudian centang pada kotak I accept the terms in the license agreement untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh MariaDB ODBC driver. Kemudian klik next. Kemudian pada setup type pilih yang bagian tipikal. Setelah itu kita klik install. Setelah MariaDB ODBC driver telah berhasil diinstal, kita klik finish. Pada percobaan ini tidak ada error. Kemudian nomor percobaan 4, yang pertama kita mengecek instalasi MariaDB ODBC driver pada control panel. Kemudian ke System and Security. Kemudian Administrative Tools. Kalau mungkin teman-teman sekalian menggunakan Windows 11, di sini akan tertulis Windows Tool, kemudian kita ke ODBC Data Source, kemudian sesuaikan dengan versi yang diinstal, 32 bit atau 64 bit. Kemudian kita ke driver. Seperti ini tampilannya pada gambar. Pada percobaan ini tidak ada error. Percobaan 5, percobaan 5, pada tab Sistem DSN, klik Add. Kemudian percobaan 6, kita memilih MariaDB ODBC driver. Kemudian kita klik Finish. Kemudian pada nomor percobaan 7 adalah mendefinisikan sumber data atau data source definition. Pendefinisian nama data source dapat menggunakan nama yang ditentukan sendiri. Pada kasus ini, untuk uji coba digunakan nama MariaDB server DSN. Kemudian kita beri nama yang mendeskripsikan database tujuan dalam MariaDB. Kemudian setelah itu kita klik next. Oke, kita akan lanjut ke percobaan ke-8, yaitu definisikan beberapa parameter untuk
konektivitas ke MariaDB yang terdiri atas network protokol, port, server name, autentifikasi ke database MariaDB, yaitu dengan user dan password, dan database mana yang akan dikoneksikan dalam MariaDB, kemudian klik next. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi. Kemudian pada percobaan kali ini tidak ada error dan hasil akhirnya itu berhasil terhubung ke drive MariaDB ODBC. Di sini tertulis connection success. Kemudian kita lanjut pada percobaan ke-9, yaitu pada kasus ini beberapa parameter lain yang diatur yaitu centang enable automatic reconnect, centang don't prompt when connecting. Pada connecting karakter set, pilih UTF-8, kemudian klik next. Kemudian di sini dokumentasi sesuai dengan parameter yang ada di atas, dan pada hasil akhirnya kita mencentang enable automatic reconnect, don't prompt when connecting, dan kemudian connect karakter set, kita tulis UTF-8 MB4. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan ke-10. Di sini klik next pada halaman ini. Nah, pada halaman create new data source to MariaDB, pada step yang ada di dokumentasi ini kita mengklik next. Di sini juga pada percobaan ini tidak terjadi error. Kemudian pada percobaan ke-11, saat ini untuk SSL setting dibiarkan kosong. Anda akan mempertimbangkan untuk menggunakan SSL sertifikat pada mesin produksi yang sebenarnya untuk alasan keamanan. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita sudah dokumentasi. Kemudian kita mengklik next dan pada hasil akhirnya seperti dokumentasi yang ada, dan pada program ini juga tidak terjadi error. Kemudian pada percobaan ke-12, konfigurasi kursor atau result saat ini dibiarkan kosong, kemudian kita klik finish. Selanjutnya pada percobaan ke-13, yaitu hasil pembuatan DSN ditunjukkan sebagai berikut. Di sini juga tidak terjadi error pada pembuatan DSN dan hasil akhirnya berhasil untuk membuat DSN seperti yang ada pada dokumentasi di laporan ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, percobaan 14 dengan pembahasan copy file sampel dalam direktori yang sama. Kemudian, rename file tersebut dengan init Maria DBS server dsn.ora. Kemudian buka file init Maria DBS server dsn.ora. Kemudian diedit parameter sesuai dengan DSN ODBC yang telah dibuat. Dan hasil akhirnya, tampilan setelah parameter diedit sesuai dengan DSN ODBC yang telah dibuat. Lanjut, percobaan 15. Pembahasan percobaan, memodifikasi file sampel yang telah disediakan atau membuat file baru dengan mengacu pada file sampel. Tampilan setelah file sampel dimodifikasi. Pada bagian ini, dapat dilakukan konfigurasi pada file listener.ora yang sudah ada pada direktori Oracle Home atau Network Admin. Hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Menambahkan parameter description baru pada description list, yaitu listener menggunakan protokol TCP dengan localhost sebagai host pada port 1522. Menambahkan
SID, DEX atau deskripsi SID yang baru. Parameter SID name disesuaikan dengan nama DSN yaitu MariaDB Server DSN. Oracle Home menggunakan path directory tempat di mana server Oracle terinstall dan parameter program diisi dengan DG4 ODBC. Hasil akhirnya seperti ini. Berhasil menambahkan parameter description pada description list dan SID description baru. Selanjutnya percobaan 16 dengan pembahasan. Pada bagian ini dilakukan konfigurasi pada file tnsname.ora yang sudah ada pada direktori Oracle Home Network Admin. Hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Membuat konfigurasi net server baru dengan nama service HS MariaDB. Lalu HS MariaDB diatur untuk menggunakan protokol TCP dengan tujuan host adalah localhost pada port 1522. Parameter connect data menggunakan SID yang diisi dengan nama HSGen kita. Dalam hal ini MariaDB server DSN. Parameter HS diberi nilai OK. Hasil akhir dilakukan konfigurasi pada file tnsname.ora yang sudah ada pada direktori Oracle Home Network Admin. Selanjutnya percobaan 17 dengan pembahasan. Jalankan perintah lsn control stop untuk stop listener. Lalu lanjutkan kembali listener dengan perintah ls control start. Dengan hasil akhir, berhasil menjalankan listener. Percobaan 18 dengan pembahasan. Validasi koneksi ke DSN dengan menggunakan perintah tnsping. Perintah yang kita jalankan yaitu tnsping HS MariaDB. Hasil akhir berhasil memvalidasi koneksi ke DSN. Lanjut ke percobaan 19 dengan pembahasan. Buat sebuah database link untuk menghubungkan database Oracle ke database MariaDB. Menggunakan net server HS MariaDB. Dalam pembuatan database link, didefinisikan juga akun login dari MariaDB dengan username admin dan password admin. Hasil akhirnya, berhasil membuat sebuah database link untuk menghubungkan database Oracle ke database MariaDB menggunakan net server HS MariaDB. Lalu percobaan 12 dengan pembahasan lakukan query pada database tbdlab untuk menguji konektivitas heterogeneous service yang telah dibuat. Dengan hasil akhir, melakukan query pada database tbdlab untuk menguji konektivitas heterogeneous service yang telah dibuat. Selanjutnya yang akan dibahas